berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Dan leadership yang artinya kepemimpinan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan perusahaan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan sikap dan upaya untuk menjadi best leader. Apa saja sih sikap yang harus dimiliki leader? Berikut uraiannya. Yang pertama, seorang leader harus menjadi pemaham yang baik. Seorang leader harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik itu tentang konsep, kelebihan, dan kekurangan bidang yang akan dijalankan. Selain itu, sebagai seorang leader juga harus memahami bagaimana rekan kerja yang ikut bekerja sama. Hal ini jika mampu dimiliki seorang leader, jelas akan memberikan manfaat bagi kelangsungan sebuah organisasi dan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya seorang leader yang memilih menyelesaikan permasalahannya dengan cara A, maka ia juga harus memahami bagaimana resiko yang akan terjadi sehingga dapat dihindarkan atau dicegah. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan sikap yang harus dimiliki seorang leader yang membawa dampak cukup besar dalam proses pencapaian tujuan. Pada dasarnya, seorang leader akan dihadapkan pada beraneka ragam sifat seseorang, di mana masing-masing seseorang dapat memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang dikatakan, sehingga seorang leader harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan harus memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh orang yang berkaitan dalam organisasi. Hal itu dapat minimalisir terjadinya kesalahpahaman atau berbeda pandangan. Jika kesalahpahaman terjadi pada sebuah organisasi, maka akan menjadi masalah yang menyebabkan terganggunya proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab memang menjadi sikap yang harus dimiliki seorang leader. Bagaimana tidak? Seorang leader yang akan membawa sebuah organisasi yang dijalankannya menuju pencapaian tujuan dan dapat kehalangan yang menjadi bagian dalam perjalanannya. Untuk itu, seorang leader harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang ia jalankan. Selain itu, seorang leader harus memiliki rasa komitmen yang tinggi terhadap apa yang dijalankannya. Hal tersebut akan membuat seorang leader tidak pantang menyerah dengan kondisinya. Yang keempat, seorang leader harus memanajemen waktu yang baik. Seorang leader memiliki tugas yang berat dan cukup banyak. Bukan hanya sekedar melakukan pengecekan tentang apa yang telah dikerjakan oleh anggotanya, tetapi juga harus memastikan segala sesuatunya dengan baik. Untuk itu, sebagai seorang leader harus memiliki manajemen waktu yang baik untuk mengatur organisasinya. Di mana-mana jika manajemen waktu yang baik dimiliki oleh seorang leader, maka urusannya dapat dikerjakan dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan yang dapat menghambat kinerja pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu seorang leader harus bersikap profesional. Sikap profesional ini penting untuk dimiliki seorang leader yang akan membawa kemajuan bagi organisasi yang dijalankannya. Seorang leader harus mampu membagi urusannya yang ditangani dengan bertindak secara objektif. Selain itu, seorang leader harus berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa visi atau cita-cita kalian dalam hidup? Bagi saya, misi dan misi ibarat bekerja sebagai penuntun dan keinginan dalam hidup. Visi dan misi hidup harus dipegang teguh agar tujuan-tujuan hidup dapat tercapai. Semasa SMA, hampir semua bidang yang saya tekuni termasuk kegiatan akademik dan non-akademik, mulai dari belajar di sekolah, bermain musik, olahraga, dan segala hal yang bisa dipelajari. Mungkin itu juga karena salah satu sifat saya yang ingin tahu. Saya merasa sangat itu hidup hanya mengalir begitu saja tanpa tujuan yang pasti. Hal ini dikarenakan saya kurang memuatkan visi dan misi hidup yang jelas. Pada masa itu, dapat dikatakan bahwa visi saya hanyalah berguna bagi seorang tua, orang lain, nusa, dan bangsa. Terlalu universal dan terlalu umum menurut saya. Hingga kemudian saya sadar bahwa saya perlu merumuskan visi dan misi pribadi tersebut secara lebih jelas dan lebih spesifik lagi. Menjadi seorang yang berakhlak mulia dan dapat memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa, itulah visi hidup saya. Pada intinya, harapan di setiap visi dan misi yang saya jalani yaitu dapat berjalan sesuai rencana sehingga apapun visinya dan misinya tentu saja memiliki tujuan yang jelas agar tercapainya misi tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara kalian mencapai visi tersebut. Dalam mencapai sebuah misi diperlukan strategi yang tepat sasaran serta efektif, maka dari penting bagi organisasi untuk dapat memiliki strategi yang tepat untuk mencapai visi tersebut. Di mana seorang pemimpin dapat mengembangkan strategi yang berfokus pada 3 kualitas menurut Richard L. Duff dalam bukunya yang berjudul The Leadership Experience 7-8 sebagai berikut. Yang pertama, core competence, yaitu sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaingnya. Pemimpin mengidentifikasi keunikan organisasi dan kekuatan apa yang membuat organisasi mereka berbeda dari yang lain. Yang kedua yaitu sinergi, yaitu interaksi bagian-bagian organisasi untuk menghasilkan efek bersama yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Akibatnya, organisasi dapat mencapai keuntungan khusus sehubungan dengan biaya, kekuatan pasar, teknologi, atau keterampilan karyawan. Yang ketiga yaitu value, artinya kombinasi manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan
mencapai sinergi, ini sangat menguntungkan bagi organisasi. Karena hal ini dapat membantu organisasi menciptakan value yang besar bagi pelanggan. Ketika perusahaan mampu menciptakan value bagi pelanggannya yang baik melalui core competence dan mencapai sinergi, maka perusahaan dapat meningkatkan peluangnya dalam mencapai visinya. Kesimpulannya yaitu, dalam mencapai visi ini penting sekali untuk membuat strategi yang efektif. Tetapi strategi yang efektif sendiri harus dipadukan dengan core competence dan sinergi yang baik di dalam organisasi sehingga peluang strategi yang efektif tersebut untuk sukses akan semakin tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang organisasi dalam mencapai visinya. Pertanyaan yang kelima yaitu, kenapa misi tersebut harus dilakukan untuk mencapai visi? Jawabannya yaitu, misi menjadi penting karena sejumlah hal. Yang pertama, misi dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja perusahaan akan dikembalikan kepada pencapaian misi perusahaan. Yang kedua, misi sebagai acuan dalam mengembangkan